Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Reden Tektona yang membahas dunia konveksi agar usaha konveksi di tanah air semakin maju dan berkembang. Sahabat semuanya, siapapun boleh dan berhak untuk memiliki bisnis konveksi ini, termasuk sahabat-sahabat yang sekarang sedang menghadapi masa pensiun, kemudian juga setelah pensiun nanti akan membangun konveksi. Nah, sahabat semuanya, tidak sedikit saya bertemu dengan teman-teman, kemudian juga kenalan-kenalan yang sebentar lagi akan pensiun, bertanya bagaimana Kang Deden cara membangun konveksi. Itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah saya setelah pensiun menggunakan dana pensiun saya? Biasanya kan kalau dari perusahaan dikasih pesangon, atau dari pemerintahan juga ada sedikit uang tabungan dari dari kantornya misalnya. Apakah boleh saya menggunakan uang tersebut untuk membangun konveksi? Jawabannya pasti boleh. Nah, tapi sahabat semuanya, dengan boleh tersebut, bagaimana strateginya agar kita menjadi pengusaha yang aman? Kenapa harus memikirkan harus aman? Karena yang pertama, sahabat-sahabat yang tadinya bekerja di kantor, di belakang meja, dan belum terbiasa berbisnis, sebetulnya kita perlu belajar lebih keras tentang menjalankan bisnis itu sendiri. Itu yang pertama pertimbangannya. Jadi belum terbiasa berbisnis, kemudian juga tiba-tiba berbisnis, nah itu adaptasinya kan cukup lumayan. Itu yang diperhatikan. Yang kedua, di saat memulai berbisnis, sahabat semuanya, tentunya yang namanya memulai itu belum tentu langsung menghasilkan secara signifikan. Yang namanya juga merintis. Nah, kalau merintis kan bisa jadi tumbuhnya sedikit-sedikit, berbeda dengan sudah terukur dan sudah bertumbuh banyak. Ya syukur-syukur baru juga memulai langsung boom, langsung banyak, itu alhamdulillah. Tapi sahabat semuanya, perlu kita ingat untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang pensiun, ada uang membangun konveksi, saran saya, bukan tidak boleh membangun konveksi, boleh banget, tapi diatur keuangannya. Nah, sarannya bagaimana? Sarannya adalah jangan menggunakan uang tabungan bapak, ibu dari pensiunan tersebut atau pasangan tersebut langsung otomatis diinvestasikan semuanya ke konveksi. Misalnya bapak-bapak nih punya tabungan atau pesangon 100 juta umpamanya. Jangan belum semuanya 100 juta, dibelikan tempatnya, dibelikan mesinnya, dibelikan perlengkapannya, dibelikan bahan bakunya, habis semua. Jangan seperti itu. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah gunakan sebagian untuk investasi, untuk membangun konveksi tersebut, dan sebagiannya adalah untuk cadangan. Karena yang namanya baru memulai belum menghasilkan. Seperti tadi juga, yang baru memulai itu yang terbiasa di belakang meja kan perlu beradaptasi berbisnis seperti itu. Nah, sahabat semuanya, jika teman-teman yang sudah pensiun ada uang membangun, sebagian digunakan untuk berbisnis, sebagian untuk cadangan hidup selama beberapa bulan atau tahun ke depan sambil menunggu usaha konveksinya tumbuh dan berkembang. Coba dibayangkan apabila kita gunakan uangnya semuanya belum ke bisnis konveksi, dan untuk kehidupan sehari-hari mengandalkan rencana bisnis tersebut. Bisnisnya belum tumbuh, bisnisnya belum menghasilkan, yang namanya perut untuk hidup nggak bisa ditunggu, nggak bisa ditunda-tunda, sahabat semuanya. Nah, maka dari itu jangan gunakan semuanya. Nah, selain itu juga, selain untuk kehidupan juga beresiko, sahabat semuanya. Tidak sedikit saya mendengar teman-teman yang sudah punya pensiun, sudah punya dana pensiunan, kemudian juga ada yang mengajak bisnis dan dananya dimasukkan semuanya. Dan secara kebetulan bisnisnya tidak jalan, akhirnya bagaimana? Uang pensiun yang sudah dikumpulin beberapa tahun hilang, bisnisnya tidak jalan. Ya kalau kata bahasa Sunda mah ngejal curug, menggigit telunjuk. Nah, jangan sampai kejadian itu menimpa kita yang baru pensiun dan membangun bisnis konveksi. Jadi caranya adalah uang tersebut dibagi. Berapa pembagiannya? Ya disesuaikan dengan
kapasitas bisnis dan kebutuhan hidup kita. Bisa dibagi 3, misalnya investasi bisnis konveksi sepertiga, yang satu untuk hidup, yang satu lagi bagian untuk cadangan di saat ada orderan yang meledak, di saat perlu penambahan dana, seperti itu. Jadi saran saya jangan dimasukkan semuanya. Kecuali teman-teman sudah punya bisnis sebelumnya, sudah punya backup yang lain. Misalnya sudah ada ternak ayam, misalnya sudah punya kolam ikan untuk hidup, sudah ada kebun di belakang rumah untuk kehidupan, itu beda lagi. Tapi di saat sudah tidak punya pekerjaan, pensiun berhenti, ingin membuat bisnis, jangan semua ditanamkan ke bisnis kita. Sedikit-sedikit aja. Nanti kalau berkembang, masukin lagi agar hasilnya terasa. Kemudian juga berkembang lagi, masih ada stok, ya tadi dimasukkan lagi. Seperti itu. Nah, sahabat semuanya, mudah-mudahan cerita yang tadi bisa menginspirasi sahabat-sahabat yang pensiun atau punya tabungan untuk membangun bisnis konveksi, sehingga kehidupan kita tetap aman, nyaman, dan konveksinya bisa berjalan. Itu saja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Saya Deden Tektona, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.